Misal kamu punya uang dingin sebesar 18 juta rupiah tiap tahun, uang ini nggak bakal kamu pakai paling tidak 5 tahun ke depan. Dan kamu bingung, kira-kira bagusnya uang 18 juta ini kamu langsung masukkan ke investasi saham atau kamu cicil 1,5 juta tiap bulannya. Namun konsisten tentunya. Menyisihkan uang secara konsisten tiap bulan untuk membeli suatu aset, misalnya dalam hal ini saham, bisa disebut juga dengan strategi dollar cost averaging. Strategi ini ternyata dianggap lebih oke dalam memitigasi risiko ketimbang kamu melakukan lump sum atau beli sekaligus di awal. Nah, gimana kalau kamu terapin ini di saham yang ada di Indonesia? Saya akan kasih datanya di video kali ini. Hai, saya Ngurah dari Pinter Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Sebelumnya, by definition dulu nih, apa itu dollar cost averaging? Jadi, dollar cost averaging adalah strategi membeli suatu aset dengan cara membeli secara rutin dengan jumlah uang yang sama pada suatu instrumen investasi. Misal, saham, reksadana, obligasi, ETF, apapun itu. Sedangkan lump sum sendiri adalah menempatkan dana yang memiliki untuk berinvestasi secara sekaligus gitu. Jadi di video kali ini saya bakal share terkait dengan data dari 8 saham. Jadi saya ambil sampel 8 saham saja dan 3 tahun terakhir, yaitu kategori big cap ada 3 saham BCA, BRI, dan saham Telkom. Kemudian kategori saham consumer saya ada ambil sampelnya saham ICBP, saham Mayora, dan saham Unilever. Dan untuk sektor lain itu ada batubara, yaitu saham PTBA dan saham Adaro. Dan seperti biasa, ini disclaimer on ya, jadi penyebutan nama bukan untuk tujuan merekomendasikan, namun hanya sebagai data edukasi saja. Dengan asumsi case di awal di mana 18 juta rupiah setahun atau dibagi 12 maka jadi 1,5 juta rupiah per bulan. Asumsinya membeli saham setiap awal bulan untuk strategi dollar cost averaging dan membeli saham setiap awal tahun untuk strategi lamsam. Data digunakan 3 tahun terakhir yaitu dari 2020 hingga 2022. Dan hasilnya adalah oke, sebentar. Jadi saya coba share ya hasilnya dari data yang ada untuk kategori ini ya. Oke, terus ini. Ya, ini ya. Jadi dollar cost averaging atau lump sum. eh, ini contoh pembelian saham menggunakan BCA. Seandainya kita beli BCA setiap awal bulan selama tahun 2020, maka grafiknya seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita beli untuk kategori saham mid cap, BCA, BRI, dan Telkom, saham mid cap, DCA, di sini bisa kamu lihat average price-nya setiap beli setiap awal bulan, lot yang didapatkan modalnya tadi adalah maksimal 18 juta atau 1,5 juta rupiah per bulan. Dan hasilnya adalah di 2020, BCA, BRI maupun Telkom lebih baik menggunakan strategi dollar cost averaging dibandingkan menggunakan lamsam. Sedangkan di 2021 sama juga ya, dapatnya lebih bagus menggunakan strategi dollar cost averaging dibandingkan menggunakan lamsam. Nah, tapi sebaliknya di 2022 lebih baik menggunakan strategi lamsam dibandingkan strategi dollar cost averaging gitu. Jadi agak ini ya selama 3 tahun terakhir ternyata 2 tahun DCA lebih unggul, tapi di tahun 2022 lamsam yang lebih unggul. Kayaknya emang kok ada perbedaan. Coba kita lihat dari sisi indeks harga saham gabungannya. Jadi kalau kita cek indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 2020 dan 2021-2022, kalau misalnya saya cek di awal tahun, ini kelihatan ya 2020 kan di sini nih. Di akhir tahun dia memang ya agak beda tipis ya turunnya ya. Beda dengan kalau misalnya kita ambil kesempatan di bulan Maret ya di awal pandemi. Sedangkan di 2021 dia malah lumayan ya drastis naiknya. Tapi tetap dollar cost averaging lebih unggul ketika IHSG lagi naik banget. Dan di 2022 justru kebalikannya ketika IHSG sideways, dollar cost averaging lebih unggul. Sorry, lamsam lebih unggul dibandingkan dollar cost averaging. Nah, itu yang saham big cap. Bagaimana dengan kategori saham yang lain dalam hal ini eh tadi batubara dan consumer good gitu ya. Jadi saya coba juga melihat data dan hasilnya adalah seperti ini. Terus sebentar, main ini. Oke, jadi untuk kategori saham batubara dalam hal ini PTBA dan Adaro hasilnya sebagai berikut. Di PTBA tuh jauh banget hasilnya lebih unggul menggunakan dollar cost averaging dibandingkan menggunakan lamsam.
Begitu juga ya, Adaro malah minus ya kalau pakai Lamsam. Sedangkan di 2021 PTBA Adaro itu juga lebih unggul menggunakan dolar cost averaging dibandingkan Lamsam. Di 2022, apakah mereka mirip dengan big cap yang tadi tiga besar? Ternyata mirip. Lebih unggul justru menggunakan Lamsam di 2022 dibandingkan dolar cost averaging. Nah, kalau batu bara sih saya melihat lebih sering, lebih condong ke mereka tuh kan benar-benar depend sama harga batu baranya. Jadi sepertinya strategi apapun itu bakal kita harus lihat dulu nih garis besar dari tren batu baranya. Sedangkan untuk consumer, ICBP Mayora dan Unilever, ini dia mereka agak ini ya agak berbeda ya. Maksudnya kalau yang tadi kan mereka masing-masing saham nih ya. Kalau BCA gitu, BRI juga gitu, Telkom juga gitu, PTBA gitu, Adaro gitu. Nah, tapi kalau mereka yang consumer ini agak beda. ICBP lebih baik dolar cost averaging di 2020, tapi Mayora justru lebih baik Lamsam. Sedangkan Unilever lebih baik, meskipun minus ya, maksud saya lebih baik di sini kan lebih rendah resiko turun harga sahamnya dibandingkan kita beli Lamsam. Sedangkan di 2021, oke, ICBP juga lebih baik menggunakan dolar cost averaging, Mayora juga, dan Unilever. Nah, ini ketiga-tiganya sepakat nih dolar cost averaging lebih baik di 2021. Tapi kalau di 2022, hasilnya ICBP Mayora lebih baik 200 averaging, cuma Unilever lebih baik Lamsam. Nah, hasil kesimpulannya seperti apa? Kesimpulannya adalah ketika kamu ingin memitigasi risiko, mengurangi risiko dalam hal ini, menjaga agar tidak risiko terlalu tinggi dan kita tidak tahu masa depan seperti apa, maka strategi yang sangat disarankan adalah dollar cost averaging. Karena kamu bakal rutin beli tiap bulan di tanggal tertentu. Jadi misalnya kamu bisa set setiap gajian, langsung aja beli tanpa ngeliat harganya, tanpa ngeliat chartnya. Bukan utama letter, maksudnya lihat harganya, oh ada harga segini, udah langsung buy ya, tanpa perlu ngantri, tanpa perlu bid offer, melihat bid offer dan sebagainya. Sedangkan kalau kamu tipikal yang berani mengambil risiko, ternyata lamsam belum tentu juga oke gitu ya, meskipun di awal tahun kamu misalnya langsung banyak naruh, ternyata tidak terlalu signifikan hasilnya, karena tidak selalu konsisten dia bakal mengungguli dolar cost averaging. Begitu juga dolar cost averaging tidak selalu tiap tahun dia bakal mengungguli lamsam, sehingga kuncinya menurut saya adalah pemilihan sahamnya di awal, ya kan? Karena kalau dolar cost averaging tapi salah milih sahamnya ya cuma juga, karena lihat tadi Unilever minus terus meskipun dolar cost averaging. Begitu juga CBP yang memang lagi trennya lagi nggak bagus. Tapi kalau menurut saya lebih baik kamu coba saham yang memang memiliki keunggulan banget dan dia bisa mengikuti keterbaruan. Meski laporan keuangan yang oke ya, fundamental things sebenarnya. Itu juga itu dulu dari saya. Jadi semoga bisa memberikan insight ke kamu terkait pemilihan strategi untuk jangka panjang. Semoga bisa cuan tentunya dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Pintar Saham. Semoga sehat selalu.